Halo adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Adik-adik, semua sehat? Nah, Abang Jack percaya semua dalam keadaan baik. Hari ini kita akan dilayani oleh pelayanan kanak-kanak BIM Pak Kepulu. Tepuk tangan. Yeay. Adik-adik, selamat beribadah semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo anak-anak, apa kabar? Nanti harap semua anak-anaknya sehat walafiat ya. Pada petang ini kita di dalam acara ibadah online bersama dengan Aunty Pin. Anak-anak, sebelum kita melakukan acara ibadah kita, mari kita berdoa dan menyerahkan setiap pribadi kita anak-anak ke dalam tangan Tuhan. Dan anak-anak siap sedia? Cuci tangan, tutup mata, dan kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami anak-anak, sehingga pada petang ini kami dapat berkumpul bersama-sama di tempat kami masing-masing untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga selesainya nanti. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Semua anak-anak yang percaya katakan amin. Oke anak-anak, kita bangkit berdiri dan kita membawa sebuah pujian yang mengatakan kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi anak-anak. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. 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 Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Lebih indah dari bunga di taman, oh Yesusku. Yeay. Oke anak-anak, kita membuat sebuah pujian yang mengatakan sungai sukacitamu mengalir dalamku. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes yes yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku
penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Ngalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanku, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Oke anak-anak, sebelum kita mendengar daripada sabda firman Tuhan, mari kita membuat sebuah pujian penyembahan kita kepada Tuhan, yaitu terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami.
Drop it. Ini ialah Ibrani pasal 2 ayat 4. Allah menunjukkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendakannya. Sekian, terima kasih. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Baiklah, pembelajaran kita hari ini adalah dalam kitab Kisah Para Rasul 12 ayat 24 sehingga Kisah Para Rasul 13 ayat 12. Nah, tema kita hari ini adalah berjalan dalam rencana Tuhan. Pada waktu gereja mulai tumbuh dan para pengikut Tuhan Yesus mulai menyebar, beberapa di antara mereka tinggal di Antioquia. Di antaranya adalah Barnabas, Simon yang disebut Niger, Lucius, orang Kine, Menahem, dan Saulus. Di kota ini, pertama kali orang-orang percaya disebut sebagai orang Kristen. Suatu hari ketika mereka sedang berdoa dan berpuasa, Roh Kudus memberikan pesan agar Barnabas dan Saulus dikhususkan untuk tugas tertentu yang telah Tuhan tentukan bagi mereka. Karena itu, orang-orang percaya berpuasa dan berdoalah dan menumpangkan tangan ke atas keduanya dan membiarkan mereka pergi menjalankan tugas yang diperintahkan Tuhan kepada mereka, yaitu mengabarkan Injil kepada mereka di berbagai tempat. Bersama mereka juga Yohanes yang disebut Markus mengikuti mereka. Mereka berangkat melalui Antioquia ke Seleukia dan dari situ mereka berlayar ke kota Salamis di Pulau Siprus. Di Salamis mereka memberitakan firman Allah di dalam rumah-rumah ibadah orang Yahudi. Setelah mengajar di situ, mereka pun menyusuri pulau itu sampai ke kota Pafos yang merupakan sebuah kota besar, ibu kota provinsi. Di kota ini tinggal gubernur yang bernama Sergius Paulus. Di kota Pafos ada seorang penyihir dan nabi palsu bernama Bar Yesus yang juga disebut Elimas. Ia adalah sahabat dari gubernur Sergius Paulus. Ketika tiba di Pafos, Saulus, Barnabas, dan Yohanes terlebih dahulu bertemu dengan Elimas. Nama gubernur Sergius Paulus juga sudah tahu kedatangan mereka, sehingga ia memanggil Saulus dan Barnabas untuk mengajarkan kepadanya tentang firman. Melihat hal itu, Elimas tidak suka sehingga ia menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus yang juga disebut Paulus dipenuhi oleh Roh Kudus, menatap penyihir itu dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga ia merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba, ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Melihat apa yang terjadi pada waktu itu, gubernur Sergius Paulus sangat heran, dan ia mempersilahkan Paulus dan Barnabas mengajarkan tentang firman Tuhan kepadanya. Setelah mendengar tentang firman Tuhan, ia takjub oleh ajaran para rasul itu.
Dan ia pun menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus. Paulus dan kawan-kawannya kemudian meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia. Tetapi Yohanes meninggalkan mereka lalu kembali ke Yerusalem. Nah, adik-adik, kita sudah melihat kebenaran firman Tuhan yang luar biasa, di mana Paulus dan Barnabas melayani Tuhan dengan memberitakan Injil kepada Gubernur Sergius. Itulah kejadian luar biasa yang Tuhan kerjakan melalui Barnabas dan juga melalui Paulus. Adik-adik, mari kita hidup di dalam rencananya Tuhan, karena rencana Tuhan itu indah buat kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu di mana Tuhan sudah memimpin hidup kami, dan kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu indah buat kami. Ajari kami Tuhan untuk mengasihi-Mu, ajari kami Tuhan untuk mengikuti rencana Tuhan. Pimpin kami, tuntun kami, bimbing kami Tuhan, supaya kami menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, melangkah bersama Tuhan, mengikut rencana-rencananya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, tadi kita sudah mendengar firman Tuhan, yaitu berjalan dalam rencana Tuhan. Nah, Abang Jack percaya bahwa adik-adik mengalami hidup bersama dengan Tuhan dengan mau hidup berjalan bersama di dalam rencana Tuhan. Nah, adik-adik, Abang Jack ada kerja rumah untuk kita semua ya. Kerja rumahnya adalah mencari jalan untuk Paulus dan Barnabas. Nah, adik-adik tengok gambar ini supaya adik-adik dapat menemukan jalan Paulus dan Barnabas kepada Gubernur. Selamat mengerjakan tugas adik-adik. Bye-bye.